Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada bangun ruang sisi datar ini apa saja yang termasuk di dalamnya? Yaitu yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat adalah limas. Nanti juga ada gabungan dari dua atau lebih bangun ruang sisi datar. Tujuan kita belajar materi ini nantinya kita bisa memahami apa itu kubus, balok, prisma, dan limas, dan kemudian kita bisa menentukan keliling, kita bisa menentukan panjang kerangka, karena bangun ruang ya tentunya bukan keliling, jadi ada panjang kerangka, juga kita bisa menentukan luas permukaan, volume, dan juga kita bisa memahami penerapan atau penggunaan daripada bangun ruang sisi datar ini pada kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai di bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, dalam subbab yang pertama, yaitu kubus ini, kita akan mempelajari 2 poin. Yang pertama, unsur-unsur kubus. Yang kedua, jaring-jaring, kerangka, luas permukaan, dan volume kubus. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu unsur-unsur kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Perhatikan gambar di sini, ini adalah bangun ruang kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam kubus ini, ya, yang pertama adalah sisi. Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Nah, kubus mempunyai 6 sisi. 6 sisi yaitu A, B, C, D, sisi alas, A, B, F, E, A, B, F, E, sisi depan, B, C, G, H, B, C, G, H, sisi samping kanan, D, C, G, H, D, C, G, H, sisi belakang, ya. Kemudian A, D, H, E, sisi sebelah kiri, dan E, F, G, H, sisi tutup, ya, sisi atas. Kemudian rusuk. Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Jadi rusuk itu definisinya adalah perpotongan dua sisi atau dua buah bidang. Itu disebut dengan rusuk. Nah, kubus mempunyai 12 rusuk. Apa saja? A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, E, G, G, H, E, H, ya. Nah, kemudian yang ketiga, titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 3 rusuk. Kubus mempunyai 8 titik sudut. Nah, jadi kubus mempunyai 8 titik sudut. Sudut apa saja? A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8. Berikutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi sisi kata lainnya adalah bidang. Sisi dan bidang itu sama saja. Pada kubus ABCD FGH memiliki 12 diagonal bidang karena setiap sisi atau setiap bidang dia memiliki 2 diagonal bidang yang sama panjang tentunya ya. Sehingga karena dia memiliki 6 sisi, maka diagonal bidangnya adalah 12. Nah, panjang diagonal bidang ini ya sudah kita pelajari pada materi penggunaan teorema Pythagoras bahwa panjang diagonal kubus itu adalah S akar 2. Karena misalkan sisi kubus itu adalah panjang rusuk kubus itu adalah S, maka panjang diagonal bidang atau diagonal sisi kubus itu adalah S akar 2. S itu panjang sisi, akar 2 itulah tetap akar 2. Jadi misalkan sisinya 5, maka panjang diagonal sisinya adalah 5 akar 2.
Kemudian berikutnya adalah diagonal ruang. Ya, unsur berikutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan dalam satu ruang. Jadi diagonal ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, ini. Nah, kubus ABCD kira-kira memiliki berapa diagonal ruang? Yaitu memiliki 4 di sini ya. BH, DF, AG, EC, dan ya. Sudah habis ya. Jadi ya, BH, DF, AG, EC ya, punya 4. Nah, panjang diagonal ruang ini pada kubus juga sudah kita pelajari. Kita temukan pada materi teorema Pythagoras, yaitu S akar 3. Diagonal ruangnya adalah S akar 3. S akar 3, misalkan S itu adalah panjang rusuk, misalkan panjang rusuknya 5, maka panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Tidak perlu menghitung susah-susah, maka langsung saja bisa dijawab panjang diagonal ruang kubus adalah 5 akar 3. Kemudian unsur selanjutnya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Ya. Bidang diagonal adalah bidang dibentuk dari dua garis diagonal bidang. Jadi harus dibentuk oleh dua garis diagonal bidang, ya, harus terbentuk dari dua diagonal bidang. Dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang saling sejajar. Nah, kemudian kubus itu memiliki 6 bidang diagonal. Nah, pada kubus ABCDEFGH ini ya, ini diagonal bidangnya contohnya adalah AB, GE, AB, GH ya, yang betul ini. Ya. ABGH, kemudian ACGE, ya betul ya, ACGE betul, DBFE, DBFH betul, ABGH, CDEH, ADGF, dan BCHE. Kemudian untuk menentukan luas, ya, luas dari bidang diagonal, karena bentuknya bidang maka bukan panjang ya, ditanya biasanya adalah luas. Kalau bentuknya bidang tentunya bisa dicari luasnya. Luas bidang diagonal juga gitu, sudah pernah kita temukan formulanya atau rumusnya pada pembahasan penggunaan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat akar 2. Jadi luas bidang diagonal S kuadrat akar 2, di mana S itu adalah panjang rusuk kubus. Misalnya diketahui panjang rusuknya 5. Berapakah luas bidang diagonalnya? Maka luas bidang diagonalnya adalah 5 kuadrat akar 2, yaitu 25 akar 2. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini diketahui panjang rusuk sebuah kubus adalah 15 cm. Tentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Langsung kita bisa menjawabnya. Nah, panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2 tentunya, karena S akar 2 karena rusuknya ada 15, berarti 15 akar 2 cm. Nah, panjang diagonal ruangnya adalah S akar 3, berarti 15 akar 3. Nah, untuk luas bidang diagonalnya adalah S pangkat 2 akar 2, berarti 15 kuadrat akar 2, itu 225 akar 2 cm persegi. Di sini juga ada contoh soal, bisa kita kerjakan. Berarti kalau misalkan di sini diketahui kubus dengan rusuk 20 cm, berarti panjang diagonal bidangnya, ya, diagonal bidang, ini diagonal bidangnya berarti 12. Yang A kita jawab 12 akar 2, langsung saja. Kemudian yang B 12 akar 3. Kemudian yang C 12 kuadrat akar 2 ya. Dengan satuan cm.
cm, ini cm persegi. 12 kuadrat itu 144. 144 akar 2 ya. Oke, mudah sekali untuk kubus ya. Kemudian kita lanjutkan ke bangun berikutnya, yaitu ke poin berikutnya, maaf ya, poin berikutnya yaitu jaring-jaring kerangka, luas permukaan, dan volume kubus. Perhatikan kubus dan jaring-jaring kubus di samping. Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk S, diperoleh rumus sebagai berikut. Karena kerangkanya tadi ada 12, ya, kerangka ada rusuknya tadi ada 12, maka panjang kerangkanya itu ada 12 dikali dengan S. Nah, untuk luas permukaannya karena bentuknya persegi, misalkan rusuknya itu S, karena bentuknya persegi ya, berarti luas satu perseginya adalah S kali S atau S pangkat 2. Nah, ada 6 sisi ya, sisinya ada 6, berbentuk persegi semua, berarti luasnya ya 6 kali S pangkat 2. Nah, untuk volumenya ya alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk persegi, berarti luasnya adalah S pangkat 2, kemudian tingginya itu juga S, maka volume kubus adalah S pangkat 3. Jadi luas alas kali tingginya juga S. Alasnya sisi kali sisi berarti S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, ini untuk contoh soalnya. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus 15 cm. Panjang kerangka 12 kali 15. Kemudian luas permukaan 6 kali S pangkat 2. Kemudian volumenya berarti 15 pangkat 3. Nah, dari rumus-rumus ini bisa diturunkan sendiri ya. Nah, misalkan ditanya sisi diketahui luas, ditanya volume ditanya sisi rusuknya. Nah, panjang rusuknya itu bisa turunkan sendiri. Kemudian di sini juga ada latihan soal, caranya sama seperti contoh soal tadi, mudah sekali. Kemudian saya lanjutkan di bangun berikutnya, yaitu balok. Seperti halnya di kubus tadi, nah pada bangun ruang balok ada 2 poin tetap yang akan kita pelajari, yaitu unsur-unsur balok dan panjang kerangka, luas permukaan, dan volume balok. Kita mulai dari poin yang pertama tentang balok, tentang bangun ruang balok ya, yaitu unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok, poin A yaitu sisi, sama ya seperti bangun ruang sebelumnya. Jadi harus ada sisi. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dia sama memiliki ya, bahwa balok itu sama juga memiliki 6 sisi. 6 sisi yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri ya, samping kiri. Semua sisinya ini bisa jadi depan ini sama dengan belakang, atas sama dengan bawah ya. Kemudian kanan sama kiri sama gitu ya. Jadi balok itu mempunyai 6 sisi, yaitu sisi depan belakang, kemudian atas bawah, kemudian sisi kanan kiri. Nah, sisi yang berhadapan ini sama ya, bentuknya sama. Sisi yang berhadapan bentuknya sama. Kemudian lanjutnya adalah rusuk. Balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk apa saja? Ya A, B, B, C, C, G, G, F, G, ya. D, DH, A, E, EH, dan seterusnya ada 12. Kemudian memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut ya A, B, C, D, F, G, H. Kemudian lanjut di unsur berikutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Balok memiliki 12 diagonal bidang.
memiliki 12 diagonal bidang. Yang panjangnya itu karena dia memiliki tiga pasang sisi yang berbeda, ya, berarti dia memiliki diagonal bidang yang berbeda juga, ada 3. Misalkan panjang diagonal bidang yang atas bawah, berarti yang ini AC. Maka panjangnya adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang penggunaan teorem Pythagoras juga. Kemudian misalkan sisi kanan kiri ini, sisi kanan kiri ya. Maka panjangnya adalah AH, berarti akar lebar tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ya. Kemudian depan belakang yaitu AF, maka panjangnya adalah akar lebar kuadrat ditambah panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat. Itu sesuai dengan bidangnya, letak bidangnya. Karena balok itu rusuknya berbeda, semua itu panjang, lebar, tinggi, rusuknya berbeda. Unsur balok berikutnya adalah diagonal ruang. Balok memiliki 4 diagonal ruang, ya, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Panjang diagonal ruang balok adalah akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah bidang diagonal. Balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ACGE, AFGD, CDF, ABGH, BFHD, dan BEHC. Luas bidang diagonal balok, ya, sama, tetap tergantung bidangnya, tergantung diagonal bidangnya, ya. Tergantung diagonal bidangnya. Kalau misalkan yang 2 rusuk yang menjadi diagonal bidang, karena bidang diagonal itu dibentuk oleh dua diagonal bidang dan 2 rusuk, namanya bidang diagonal. Ya, berarti tergantung dari diagonal bidangnya. Kalau diagonal bidangnya ini adalah sisi alas dan atas dan bawah, berarti ACGE bidang diagonal, maka luasnya adalah luas ACGE atau luas BDHF adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah akar P kuadrat tambah L kuadrat dikali T. Demikian juga yang lain, ya, tergantung posisi bidang diagonalnya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, diketahui balok dengan panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukan panjang KM. KM itu adalah diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang, kemudian luas bidang KMQO. Panjang KM itu menggunakan Pythagoras, ya, berarti panjang kuadrat tambah lebar kuadrat, karena posisi KM, ya, posisi KM ini berada di panjang dan lebar, gitu ya, untuk segitiga siku-sikunya posisinya. Kemudian diagonal ruang rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat, dan tinggal kita masukkan saja, kita hitung seperti biasa. Kemudian untuk luas KMQO-nya, yaitu KMQ luas bidangnya kan KM ya, kemudian QO. Berarti yang menjadi ini kan panjang, lebar, kemudian tinggi. Berarti luas KMQO adalah akar, karena harus panjangnya ini harus tahu. Berarti untuk panjangnya ini diagonal bidangnya berarti akar P kuadrat tambah L kuadrat kemudian dikali T, ya, P kuadrat tambah L kali
Oke. Nah, kita masukkan, kita hitung seperti biasa ya. Ini tinggal operasi seperti biasa ya, operasi penjumlahan ya, dan pengalian ya. Temu jawab. Kemudian di sini juga ada latihan soal sama seperti halnya di contoh ya. Bisa tinggal langsung dikerjakan, menentukan panjang AH ya, kemudian menentukan diagonal ruang, akar dari panjang kuadrat tambah lebar tambah tinggi kuadrat, kemudian luas bidang diagonal ADGH ya, ADGH, luas bidang ADGH. Wah, keliru ini ya. Luas bidang diagonal mungkin yang dimaksud adalah ADGF ya, ADGF. Ya, ini sama caranya seperti contoh di atas. Kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua, menentukan panjang kerangka balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Panjang kerangka balok ya, karena panjangnya ada 4, rusuk yang panjang itu ada 4, rusuk lebar ada 4, rusuk tinggi juga ada 4. Sehingga panjang kerangka balok yaitu 4P tambah 4L tambah 4T. Ya. Nah, kemudian untuk luas permukaan balok juga sama, karena dia punya dua pasang bidang yang sama, berarti luasnya adalah 2 panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar tinggi. Ya. 2 PL, 2 PT, 2 LT. Itu luas permukaan balok. Nah, kemudian untuk volumenya ya tinggal alas dikali tinggi. Alasnya adalah panjang kali lebar, tinggal kali tinggi. Ya, volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian untuk lebih memahami kita bisa masuk ke contoh soal di sini. Contoh soal, diketahui panjang balok 16 cm, lebar balok 12 cm, dan tinggi balok 10 cm. Tentukan panjang kerangka balok, luas permukaan balok, volume balok. Nah, panjang kerangka balok tinggal kita masukkan ke rumusnya. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, atau 4P, 4L, 4T. 4P tambah 4L tambah 4T. Kita masukkan, kita hitung seperti biasa. Mudah sekali ini ya. Untuk luas permukaan balok juga sama. Langsung saja kita masukkan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Ya. Kemudian untuk volume juga sama, panjang kali lebar kali kan sudah diketahui ya, panjang kali lebar dan tingginya, tinggal kita masukkan ke rumus saja, kemudian kita hitung matematis seperti biasa. Mudah sekali. Nah, kemudian di sini ada latihan soal sama sebagaimana contoh ya, bisa dikerjakan. Demikian 2 bangun ruang sudah kita selesaikan, kemudian akan kita lanjutkan bangun ruang berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.